warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah terlebih dahulu kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah baca basmalah, jangan lupa juga untuk membaca doa sebelum belajar agar semua kegiatan kita pada kesempatan kali ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah SWT. Silakan kalian baca basmalah dan doa. Kemudian untuk memastikan kehadiran kalian pada pembelajaran kali ini, silahkan isi absensi bisa melalui link Google Form atau link Microsoft Office 365 ataupun melalui checklist gitu ya yang ada pada grup WhatsApp. Tergantung masing-masing guru pokoknya ya. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat ya? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar IPS. Baiklah, pada pertemuan sebelum PTS kita sudah banyak membahas tentang materi ekonomi ya, mulai dari kelangkaan sampai harga pasar. Sudah banyak kita bahas sebelum PTS kemarin. Nah, setelah PTS ini kita akan membahas materi sejarah anak-anak. Nah, untuk materi yang pertama itu kita akan membahas materi tentang periodisasi masa praaksara, ataupun kita akan banyak membahas tentang masa praaksara itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini itu ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video tentang kehidupan masa praaksara, peserta didik dapat merumuskan pengertian masa praaksara dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan, peserta didik dapat membedakan antara fosil dan artefak sebagai sumber untuk mengetahui kehidupan masa praaksara dengan tepat juga gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan, peserta didik mampu menganalisis 3 periodisasi kehidupan masa praaksara dengan benar. Sedangkan tujuan yang terakhir atau yang keempat itu adalah melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan, peserta didik dapat menganalisis periodisasi kehidupan masa praaksara secara geologis dengan tepat. Nah, itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kemudian untuk lingkup materi yang akan kita pelajari itu adalah yang pertama itu adalah tentang konsep masa praaksara itu sendiri. Kemudian kita akan belajar tentang sumber untuk mengetahui kehidupan pada masa praaksara. Kemudian kita juga akan membahas tentang periodisasi kehidupan masa praaksara. Nah, untuk pertemuan kali ini, periodisasi kehidupan masa praaksara hanya sampai pada periodisasi secara geologis saja. Baiklah, kita masuk pada pembahasan materi. Nah, pembahasan materi yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dari masa praaksara itu sendiri. Oke. Pengertian praaksara menurut asal kata itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata pra yang berarti sebelum dan kata aksara yang berarti huruf atau sistem tulis menulis, atau bisa kita simpulkan bahwa itu adalah tulisan gitu ya. Jadi pra itu sebelum dan aksara itu adalah tulisan. Jadi masa praaksara itu digabungkan gitu ya, pengertiannya itu adalah masa sebelum manusia itu mengenal tulisan. Kemudian masa praaksara juga sering disebut sebagai masa nirleka. Itu berasal dari kata nir yang berarti tidak ada dan leka yang berarti tulisan. Jadi pada masa itu tidak ada tulisan gitu. Jadi karena manusia pada saat itu belum mengenal tulisan kayak gitu. Kesimpulannya berarti masa praaksara adalah suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan.
Kemudian untuk mengukur kemampuan kalian mengenai pengertian masa praaksara, Ustazah ada tugas yang pertama. Seperti biasa ya, untuk tugas IPS itu akan Ustazah sebar gitu ya di sepanjang video. Nah, ini adalah tugas nomor 1, tugas pertama. Tugasnya adalah jelaskan pengertian masa praaksara. Jelaskan pengertian masa praaksara. Itu tugas yang pertama. Jelas ya? Seperti biasa, untuk mekanisme pengumpulan tugasnya akan nanti Ustazah jelaskan nanti. Kemudian Ustazah lanjutkan untuk pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu tentang sumber kehidupan masa praaksara. Seperti kita tahu bahwa masa praaksara itu kan zaman di mana manusia pada saat itu belum mengenal tulisan. Lalu bagaimana kita yang saat ini bisa mengetahui kehidupan manusia pada masa praaksara tersebut gitu. Sedangkan pada masa tersebut belum ada tulisan. Nah, apakah ada sumber tertulis gitu? Tidak ada. Nah, kita para peneliti gitu ya, para arkeolog itu mengetahui kehidupan pada masa praaksara tersebut itu dengan mempelajari dan membaca tentang fosil dan artefak sebagai sumber informasi kehidupan masa praaksara di masa lampau. Apa itu fosil dan artefak? Pertama kita akan bahas adalah fosil. Fosil adalah sisa-sisa dari manusia purba, hewan purba maupun tumbuhan yang sudah membatu, artinya sudah menjadi batu gitu, dan biasanya terdapat di dalam tanah. Nah, fosil ini bisa berupa tulang, gigi, kulit, bahkan kerangka gitu ya, kerangka sebagai sisa-sisa makhluk hidup. Sedangkan artefak itu adalah alat-alat yang digunakan oleh manusia purba untuk bertahan hidup pada zaman dahulu. Alat yang digunakan manusia purba untuk bertahan hidup pada masa prasejarah tersebut, gitu, praaksara tersebut. Nah, untuk artefak itu bisa berupa alat makan, alat berburu, alat peralatan rumah tangga, baik yang terbuat dari batu maupun logam atau yang lainnya, gitu, atau tulang, gitu ya. Nah, itu adalah sumber untuk mengetahui kehidupan masa praaksara, ada artefak dan fosil. Tugas yang nomor 2 itu adalah jelaskan perbedaan artefak dan fosil. Jelaskan perbedaan artefak dan fosil. Kemudian kalian berikan contohnya masing-masing 3. Contohnya masing-masing 3. Kemudian Ustazah lanjutkan ya. Sekarang gini, kapan dimulainya masa praaksara gitu. Kalau ada pertanyaan yang menanyakan kapan dimulainya masa praaksara, maka jawabannya adalah masa praaksara itu diperkirakan dimulai pada zaman kuarter, di mana pada zaman ini itu mulai muncul tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba. Kemudian setelah masa zaman kuarter itu ada yang namanya zaman es, atau ada yang mengatakan juga masa Halosen sebagai awal kemunculan Homo sapiens yang diyakini sebagai nenek moyang dari manusia modern. Itu adalah kalau ada pertanyaan kapan dimulainya masa praaksara. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi gitu ya mengenai kapan berakhirnya masa praaksara gitu ya, masa praaksara itu berakhir ketika manusia itu sudah mulai mengenal tulisan. Nah, di masing-masing negara itu berbeda-beda gitu ya berakhirnya masa praaksara. Di Indonesia sendiri masa praaksara itu berakhir pada sekitar abad ke-5 Masehi gitu ya, yaitu pada masa kerajaan Kutai, di mana pada saat itu ditemukan sebuah prasasti bernama Yupa, yaitu batu tulis yang berisi tulisan-tulisan gitu ya mengenai kerajaan Kutai. Nah, disitulah di Indonesia itu berakhir masa praaksara gitu. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita akan mempelajari tentang periodisasi kehidupan manusia purba. Adapun periodisasi tersebut itu terdiri dari 3 periodisasi.
Yang pertama itu adalah periodisasi kehidupan secara geologis. Kemudian yang kedua, periodisasi kehidupan secara arkeologis. Dan yang ketiga adalah periodisasi kehidupan berdasarkan corak kehidupan manusia. Baiklah, akan Ustazah bahas satu persatu ya. Kita akan bahas yang pertama itu adalah periodisasi kehidupan secara geologis. Apa itu pengertiannya? Periodisasi kehidupan secara geologis itu adalah fase-fase perubahan zaman dari kurun waktu tertentu berdasarkan umur batuan pembentuk bumi. Berdasarkan umur batuan pembentuk bumi. Kemudian yang kedua adalah periodisasi berdasarkan arkeologis. Nah, itu adalah fase-fase perubahan zaman didasarkan atas hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa pra-aksara. Jadi berdasarkan temuan benda-benda peninggalan yang digunakan manusia pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah periodisasi kehidupan berdasarkan corak kehidupan manusia. Nah, itu adalah fase-fase perubahan zaman berdasarkan corak kehidupan manusia pada zaman tersebut. Corak kehidupan manusia itu bisa dari segi mata pencahariannya, dari segi kebiasaan untuk bertahan hidupnya, kayak gitu. Untuk seperti biasa ya, untuk mengukur kemampuan kalian dalam menangkap materi yang Ustazah sampaikan, Ustazah ada tugas. Tadi yang pertama sama kedua sudah ya, sekarang adalah tugas yang nomor 3 atau tugas ketiga. Pertanyaannya adalah sebutkan 3 pengelompokan periodisasi masa pra-aksara. 3 pengelompokan periodisasi masa pra-aksara. Kemudian Ustazah lanjutkan untuk tugas keempat, tugas nomor 4 itu adalah jelaskan pengertian periodisasi kehidupan secara geologis. Kalian jelaskan lengkap gitu ya. Bagaimana untuk tugas ya? Itu tugasnya untuk yang ketiga dan keempat. Berarti tugas 1 sampai 4 sudah sampaikan. Sekarang Ustazah lanjutkan untuk pembahasan materi periodisasi kehidupan masa pra-aksara secara geologis. Ada 4 masa yang akan kita pelajari. Masa yang pertama itu adalah masa Arkaikum. Kemudian yang kedua adalah masa Paleozoikum. Dan yang ketiga itu adalah masa Mesozoikum. Dan yang keempat Neozoikum. Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah dari masa Arkaikum terlebih dahulu. Nah, masa Arkaikum ini adalah zaman di mana merupakan zaman tertua gitu ya. Nah, masa ini itu berlangsung sejak 2.500 juta tahun yang lalu. 2.500 juta tahun yang lalu. Nah, pada saat tersebut gitu ya, pada saat itu kulit bumi itu masih sangat panas gitu ya, belum stabil gitu, kondisinya masih sangat panas. Sehingga pada zaman itu belum ada kehidupan, karena belum ditemukan air gitu. Jadi belum ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Kemudian kita lanjut ke zaman selanjutnya, itu adalah zaman Paleozoikum atau disebut dengan zaman kehidupan tua. Nah, ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman Paleozoikum ini makhluk hidup yang muncul itu berupa mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak memiliki tulang belakang. Ini zaman Paleozoikum. Kemudian kita masuk ke zaman yang ketiga, itu adalah zaman Mesozoikum. Nah, zaman kehidupan pertengahan. Nah, ini gitu ya, namanya adalah zaman kehidupan pertengahan. Kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman Mesozoikum ini jenis reptil itu mencapai bentuk tubuh yang besar. Contohnya adalah dinosaurus. Zaman ini sering disebut juga sebagai zaman reptil karena muncul banyak sekali jenis reptil pada masa itu.
kita lanjut ya pada zaman berikutnya, itu adalah zaman Neozoikum. Nah, zaman ini disebut juga dengan zaman kehidupan baru. Nah, zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Nah, zaman Neozoikum ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman Tertier atau zaman ketiga dan zaman Kuartier atau zaman keempat. Nah, kita akan bahas lagi zaman Tersier ini berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu gitu ya, dimana jenis reptil besar itu mulai punah. Muncul hewan mamalia besar seperti gajah purba atau disebut juga dengan mamut gitu ya. Nah, zaman ini juga ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui seperti kera. Jadi banyak binatang kera juga pada masa itu, dimana tadi dinosaurus mulai punah, kemudian muncul gajah purba dan binatang menyusui seperti kera. Kemudian untuk zaman Kuartier atau zaman keempat itu dikatakan sangat penting karena merupakan awal kehidupan dari manusia pertama di muka bumi. Nah, zaman Kuartier ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Pleistocene dan Holocene gitu ya. Itu untuk 4 zaman pada masa periodisasi secara geologis. Ada Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Baiklah, untuk mengecek gitu ya masuk atau tidaknya materi yang Ustazah sampaikan, Ustazah ada tugas terakhir, yaitu tugas nomor 5. Tugasnya adalah jelaskan yang kalian ketahui tentang zaman Paleozoikum dan Mesozoikum. Jelaskan yang kalian ketahui tentang zaman Paleozoikum dan Mesozoikum. Nah, seperti biasa ya, untuk tugas 1, 2, 3, 4, 5 sudah lengkap Ustazah sampaikan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah banyak membahas materi tentang kehidupan masa praaksara, mulai dari pengertian dari masa praaksara, kemudian kita juga sudah membahas tentang artefak dan fosil sebagai sumber kehidupan masa praaksara. Kemudian tadi kita juga sudah membahas tentang 3 jenis periodisasi kehidupan masa praaksara, ada 3. Kemudian kita juga sudah membahas tentang periodisasi kehidupan masa praaksara secara geologis. Tadi sudah kita bahas banyak gitu ya. Kemudian Ustazah ingatkan lagi untuk tugas atau evaluasi yang sudah Ustazah berikan. Tadi sudah Ustazah berikan mulai nomor 1 sampai nomor 5 sepanjang video gitu ya. Kalian bisa simak masing-masing nomor itu, kemudian kalian kerjakan pada buku tulis IPS masing-masing kelima nomor tersebut. Kemudian 5 nomor tersebut nanti setelah selesai kalian fotokan. Kemudian untuk kelas 73 dan 74 itu ada link pengumpulan tugas yang nanti akan Ustazah sertakan pada description box di bawah atau bagian deskripsi ya. Nanti kalian bisa kumpulkan tugas di situ. Silakan ya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian cukup ya dari Ustazah untuk pemberian materi sudah, evaluasi juga sudah. Ustazah kira cukup ya. Ustazah berpesan gitu ya untuk kalian kelas 7 gitu ya, untuk tetap menjaga kesehatan gitu ya di masa pandemi seperti saat ini. Kalian sangat perlu untuk menjaga kesehatan. Kalian juga harus menjaga kebersihan juga. Jangan lupa terapkan 3M gitu ya, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan tetap di rumah gitu ya, tidak pergi bepergian kemana-mana, jaga kesehatan, minum multivitamin dan lain-lain. Tetap semangat dalam belajar juga, walaupun kita tidak bisa bertemu tatap muka gitu ya, tapi kita harus tetap semangat dan tetap maksimal untuk belajarnya gitu ya. Kemudian kalian jangan lupa ya untuk membaca gitu ya materi yang sudah kita pelajari, dan jangan lupa pelajari juga untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang periodisasi kehidupan masa praaksara secara arkeologis dan corak kehidupan. Arkeologis dan corak kehidupan gitu ya. Baiklah, karena sudah selesai, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.